Shalom. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Khotbah saya hari ini adalah tentang perjamuan Tuhan. Salah satu peristiwa penting di sekitar minggu sengsara Kristus adalah perjamuan Tuhan. Seringkali kita menyebutnya perjamuan kudus. Itu lahir dari istilah awal bahwa baptisan air, perjamuan adalah upacara kudus. Maka sebutan-sebutan kepada dua upacara ini dikaitkan dengan kata kudus. Lalu kita mengenal perjamuan kudus dan baptisan kudus. Yesus melakukan perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya pada hari Kamis sebelum beliau ditangkap. Roti adalah untuk melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darahnya. Jemaat Tuhan, perasa yang dipakai Alkitab adalah perjamuan Tuhan. Kita tidak menjumpai istilah perjamuan kudus di Alkitab. Walaupun itu sudah menjadi bahasa yang sangat umum dikenal gereja Tuhan. Tapi kalau kita mau mencari di Alkitab, yang kita temukan adalah perjamuan Tuhan. Saya akan baca 1 Korintus 11:20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Inilah salah satu upacara kudus gereja yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk dilakukan sampai Yesus datang kembali. Pasal yang sama ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya ulang, perjamuan Tuhan itulah rasa yang dipakai Alkitab. Itu punya arti yang dalam. Bahwa pada waktu kita melakukan perjamuan setiap bulan seperti ini. Kita sedang mengadakan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu lebih dalam maknanya dari perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus itu hanya menitik beratkan kekudusannya. Tapi kalau kita menggunakan frasa perjamuan Tuhan, itu mengandung berbagai makna. Perjamuan Tuhan mestinya dilakukan secara kudus, tertib, terhormat. Kita sedang melakukannya bukan saja kita sendiri yang memakannya dengan teman-teman orang percaya. Tapi ada Tuhan di sana. Ada Tuhan Yesus hadir di perjamuan itu. Maka Bapak Ibu, setiap kali kita melakukan perjamuan seperti ini, ingat selalu ada Tuhan di sana. Ada Tuhan ikut bekerja, berkarya untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan asal dilakukan. Jangan dianggap itu kebiasaan. Yang sakit kiranya disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Di sana ada anugerah-anugerah Tuhan.
Di mana Yesus hadir, di situ ada selalu kelepasan, selalu ada mujizat, selalu ada kemerdekaan, selalu ada peristiwa penting. Di mana Yesus hadir, tidak mungkin tidak ada peristiwa yang baik. Maka setiap perjamuan, ingatlah bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kita melakukannya. Setiap minggu adalah harinya Tuhan. Itu keyakinan kita. Semua hari harinya Tuhan. Tapi hari Minggu diistimewakan. Karena Tuhan menjadikan hari itu harinya. Orang-orang Latin mengatakan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Di hari Minggu Tuhan mengundang kita ke rumahnya. Tuhan mau bicara. Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan khusus. Hari Minggu bukan acara kita. Hari Minggu adalah acaranya Tuhan. Maka kalau hari Minggu di gereja, kita biasakan jangan lagi undang Tuhan. Karena Tuhan yang mengundang kita. Katakanlah setiap minggu, aku sudah datang ya Tuhan. Perjamuan Tuhan, itulah khotbah hari ini. Ada beberapa kebenaran yang dijelaskan Alkitab tentang perjamuan Tuhan. Yang pertama, perjamuan Tuhan mengingatkan kita kepada semua korban Kristus dalam penyelamatan kita semua. 1 Korintus 11:23. Karena aku menerima dari Tuhan apa yang juga aku serahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia dikhianati, mengambil roti dan setelah mengucap syukur, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang adalah untukmu. Lakukan menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perhatikan, menjadi peringatan akan aku. Perjamuan Tuhan adalah peristiwa yang selalu mendorong kita untuk mengingat semua yang Yesus sudah lakukan. Kalau kita perjamuan Tuhan, jangan fokus kepada apa yang akan segera kita dapat. Tapi fokuslah mengingat pengorbanan Kristus. Ingat bagaimana Alkitab menjelaskan beliau ditangkap. Ingat bagaimana Alkitab menjelaskan bagaimana beliau disesah atau dicambuk 39 kali oleh serdadu Romawi. Ingat, fokus kepada apa yang dikatakan Alkitab saat beliau dimahkotai duri. Saat beliau ditumbak. Saat beliau dipaku. Saat beliau digantung di atas kayu salib. Sampai akhirnya beliau berkata, sudah selesai. Ingat saat dia berteriak, Eloi, Eloi, Sabatani.
Ingat semua, itulah yang dibayar Kristus untuk menyelamatkan kita. Keselamatan dari Kristus itu dibayar dengan mahal, bukan dengan barang yang panah dan lunas. Tidak ada tertinggal yang tidak dilunasi oleh Kristus. Yang kedua, makna dari perjamuan Tuhan. Kita diingatkan agar jangan sampai berhenti memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kita beritakan. Ayo ceritakan. Beritahu. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar mati untuk kita. Ini perlambang yang dapat dilihat setiap waktu. Bahwa Kristus mati bukan cerita saja. Tapi itu adalah fakta. Bukan saja Alkitab menceritakannya. Sejarah pun menceritakannya. Ada banyak peristiwa di masa lalu yang dijelaskan oleh sejarah. Kita percaya kematian Kristus yang bukan saja dicatat oleh sejarah kehidupan nyata, diteguhkan oleh kitab suci. Jangan ragukan tentang kematian Kristus. Itu bukan hanya kata Alkitab, itu adalah fakta sejarah. Itulah sebabnya sekarang tersedia tempat untuk melihat tempat-tempat yang menjadi fakta sejarah itu. Di tempat di mana Kristus disalibkan. Di tempat di mana Yesus di Taman Getsemane berdoa. Ada tempat itu. Di mana Yesus bersama muridnya melakukan perjamuan Tuhan. Ada sampai sekarang. Apa yang kita sudah percaya, tetaplah percaya. Pegang iman. Jadi ingatlah kematian Tuhan dan beritakanlah kematiannya. Yang ketiga, kebenaran tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan harus dilakukan dengan mengakui dan tubuh dan darah Yesus. Tidak boleh dilakukan kalau belum mengakui tubuh dan darah Yesus. Mengapa sakramen tidak dilakukan kepada anak sekolah minggu yang masih di bawah umur? Mereka belum tahu untuk mengakui dan bagaimana kebenaran sesungguhnya tentang kedua sakramen kudus itu. Selain juga Alkitab berkata yang percaya dan dibaptis. Jangan dibalik, yang dibaptis dan percaya. Percaya dulu baru dibaptis. Ada banyak orang bertanya, Pak, mana lebih dulu seharusnya? Ikut perjamuan dulu atau dibaptis dulu baru perjamuan? Sesungguhnya sama. Tidak ada yang harus duluan. Mana saja boleh. Tapi intinya adalah yang boleh ikut dua upacara gerejawi ini adalah mereka
yang tahu tentang apa makna percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya semua gereja umumnya untuk dinyatakan seseorang telah dewasa atau pantas didewasakan dalam iman Kristen harus melalui katekisasi yang baik. Kita harus mengakui tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 11:28. Manusia harus menguji dirinya, dengan demikian biarlah ia makan roti dan minum cawan ini. Sebab orang yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itulah sebabnya mengapa banyak di antara kamu yang lemah, sakit, bahkan cukup banyak yang meninggal. Namun jika kita menilai diri kita sendiri dengan benar, kita tidak akan dihukum. Perjamuan ini akibatnya dua sisi. Kalau dilakukan dengan benar, mendatangkan berkat. Tapi kalau dilakukan sembarangan, maka mendatangkan hukuman. Tidak sedikit di antara kamu yang menjadi lemah dan sakit. Bahkan cukup banyak yang meninggal. Banyak orang berharap dengan dilayani perjamuan kudus, dia akan sembuh dari sakitnya. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar, justru sebaliknya akan menambah sakitnya, menambah lemahnya. Tuhan hanya memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk memimpin perjamuan Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Siapa saja bisa melakukannya. Tidak boleh. Hanya mereka yang diberikan Tuhan amanat. Kalau di gereja kita gembala. Lalu yang kedua diaken. Di luar itu tidak boleh. Mereka tidak dikasih amanat. Diaken tidak boleh ragu. Itu pun sebaiknya atas permintaan atau kata lain suruhan dari gembala. Maka diaken akan berdiri di atas otoritas gereja Tuhan. Perjamuan harus dilakukan dengan terhormat. Yang terakhir, apa yang diingatkan perjamuan Tuhan kepada kita? Perjamuan ini selalu mengingatkan bahwa akan ada pengharapan kekal. Adanya perjamuan adalah gambaran dari perjamuan kelak yang kita akan nikmati. Yesus memakai banyak perumpamaan untuk menjelaskan satu kali kelak umat Tuhan akan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan dan kita bertemu muka dengan beliau. Ini gambaran di dunia, tapi kelak di awan-awan saat pengangkatan gereja yang segera akan terjadi. Kita semua akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan kita akan mengikuti perjamuan dengan beliau.
dalam pertemuan dengan Tuhan di awan-awan. Akan ada perjamuan kawin. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar. Perkataan dari Allah. Terpuji Tuhan. Kita bukan sekedar bertemu muka dengan Tuhan kelak. Kita akan dijamu. Apa yang kita hidupi di dunia ini, dengar, tidak terlalu mengherankan. Ada peristiwa-peristiwa yang lebih mengherankan di dalam Tuhan. Terbayangkah kita besok, waktu sangkakala Allah dimudikan, tiba-tiba saleh-saleh Kristus terangkat dengan sendirinya. Semua hal yang bersifat lahiriah akan tinggal di muka bumi. Ada pertemuan 1000 tahun bersama Tuhan dan salehnya memerintah seluruh bumi. Orang-orang yang berdosa juga masih ada di sana. Tapi yang memerintah saleh Kristus. Itu adalah kerajaan damai. Tidak ada masalah. Jadi ada banyak peristiwa yang lebih mengherankan di dalam Kristus. Jangan hidup seperti kehendak kita belaka. Peka kepada suara Tuhan melalui apa yang ditaruh di hati, apa yang ditaruh di pikiran, apa yang ditaruh lewat telinga. Bapak Ibu, kalau Tuhan bicara biasanya melalui 3. Dengan hati, dengan pikiran, ide-ide yang ilahi, di hati kita ditaruh rencana-rencana yang baik. Sampai ke titik puncak Tuhan bersuara. Perjamuan Tuhan dijelaskan pagi ini supaya kita hormat kepada Tuhan. Akui kebaikan Tuhan. Hormati Tuhan. Tuhan memberkatimu.